Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi yudhhirahu 'ala dini kullih. Wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah akramana subhanahu wa ta'ala, setelah kita aturkan syukur kita, pujian, sanjungan, pengagungan semata hanya untuk Allah Ta'ala, yang teriring doa, salawat, salam semoga tercurah untuk Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya insyaallah kita akan melanjutkan mengkaji kitab matan dan syarah Khiliyah Thalibil Ilmi. Matannya dari Ma'ali Syekh Dr. Bakar Ibn Abdillah Abu Zaid rahimahullah ta'ala. Musarih pensarahnya adalah Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala. Sekarang kita masuk halaman yang ke-81. Dari kelanjutan pembahasan poin ke-16, bagaimana cara mencari ilmu dan peringkatnya. Bila ditanya gimana caranya, jawabnya siapa pelakunya, apa tujuannya. Minimal dibagi dua kelompok. Pertama untuk bekal ibadah, yang satu lagi bekal dakwah. Kalau bekal ibadah relatif mudah, datang ke ahlinya, sudah jelas manhajnya, disuguhkan begitu jelas dan gamblang, catat atau direkam, koreksi diri, diamalkannya, itu relatif terjangkau. Tapi bila si pencari ilmu itu bukan semata untuk bekal ibadah, tapi meningkat untuk modal dakwah, yang ini lebih cermat, lebih teliti, lebih luas, karena tugasnya membacakan kepada umat, menjelaskan. Permasalahannya kompleks karena menyangkut pembimbingan untuk pencerahan jalan kehidupan dunia maupun akhirat di depan banyak orang. Dan lisan ini memiliki pengaruh yang sangat penting, karena seolah surga itu berada di lisan atau neraka juga berada di lisan. Sementara membimbing itu modalnya adalah lisan.
Maka yang ini pembekalannya harus lebih luas. Apa saja itu? Halaman 81 akan disimpulkan ada 6 hal. Apa yang mesti disiapkan ketika mencari ilmu sebagai pembekalan yang lebih luas. Mu'allif rahimahullah ta'ala menjelaskan, fa amamuka umurun, di depanmu ada beberapa perkara, labuta, yang seharusnya, min mura'atiha, untuk diperhatikannya, fi kulli fannin tatlubuhu, di setiap cabang ilmu yang kamu carinya, entah itu ilmu nahwu, ilmu sorof, ilmu akidah, ilmu fikih yang mencakup muamalah yang sangat luas, ilmu dakwah, pokoknya setiap cabang ilmu. Ada beberapa hal yang wajib untuk diperhatikan. Al-awwal, hifdzu muhtasarin fih, menghafal ringkasannya. Menghafal ringkasannya. Bila bisa membaca, baca dulu, benar, lancar, lalu dihafalkan. Bila tidak bisa membaca, minta kepada orang yang membacakannya, lalu dihafalkannya. Kalau ini memang ahli, terpelajar, mendengar sekali hafal, wah ini modal luar biasa. Kalau untuk kelasnya kita, berapa kali hafal? Nggak tahu. Bila sudah hafal, kira-kira bertahan berapa lama? Nah, dari situ kita nanti bisa melihat potensi yang Allah berikan, sehingga kita nanti bisa memaksimalkan apa yang kita mampu. Nah, begitu. Itu pertama, menghafal mukhtasornya. Kemudian buku-buku mukhtasar yang ringkas itu apa saja? Oh ya, banyak tentunya. Kesannya ringkas, mukhtasar ringkasan, tapi ya bisa entah berapa jilid begitu. Itu yang pertama, langkah untuk mendapatkan ilmu yang bersifat mendasar, yaitu menghafal mukhtasarnya. Yang kedua, dhabtuhu ala syaikhin mutkin, memantapkannya di hadapan guru yang ahli. Berarti bukan sebatas hafal saja, tapi menguasai bahasanya, pemahamannya, praktek pelaksanaannya, dibimbing oleh gurunya yang bersifat ahli. Jadi bukan sebatas menghafalkan saja, plus pemahamannya, pengamalannya di depan gurunya yang bersifat ahli. Ini yang kedua. Yang ketiga, adamul istighali bil mutawwalat wa tafariqil musannafat qabla dzabti wal itqan li aslih. Adamul istighal, tidak mencari kesibukan, bil mutawwalat, dengan pembahasan yang berpanjang-panjang, jelimet, bertele-tele. Jangan masuk ke situ dulu. Jangan masuk, atau jangan masuk dulu. Jangan masuk dulu kepada pembahasan yang panjang lebar. Wa tafariqil musannafat, dan berbagai macam kitab-kitab yang ada. Karena temanya masih tema mukhtasar, mencari buku yang dalam bentuk ringkasan, bukan penjabaran panjang lebar. Maka tinggalkan dari pembahasan panjang lebar dan berbagai macam buku-buku karya tulis dari ulama yang ada.
qabla dzabti sebelum mantap, wal itqon dan mahir, li aslihi terhadap pondasinya. Jadi bahasa gampangnya, jangan membangun tembok bila fondasinya belum selesai. Ilmu dasarnya kuasai dulu, jangan masuk kepada pembahasan yang panjang lebar, terutama fikih. Kadang satu pembahasan saja sampai 40 pendapat. Nah, makanya yang seperti itu hindari dulu. Hindari dulu yang seperti itu. Hindari dulu. Makanya seperti itu nanti untuk ahlinya dengan cara memperbanyak atau diskusi yang semisal, bukan untuk disuguhkan kepada masyarakat luas. Masyarakat luas ya sudah instan saja, karena mereka itu maunya butuh amalan praktis, yang dikerjakan sehari-hari, sing rapat tak mikir, yang penting perilakunya bener. Itu untuk awamnya seperti itu. Itu tadi yang ketiga, ditinggalkan pembahasan yang berpanjang lebar, berbagai macam karya tulis dari kitab ulama yang ada. Jangan masuk ke situ dulu apabila belum mantap, belum mahir terhadap fondasinya. Rabian yang keempat, la tantakil, kamu jangan berpindah, min muhtasorin ila akhar, dari satu buku ringkasan kepada buku yang lain, bila mujibin, bila itu tidak bersifat mewajibkan, mendesak. Jadi satu buku saja dituntaskan, gak usah cari buku yang lain, kecuali apabila memang mendesak. Bila belum mendesak, tuntaskan satu buku selesai, satu buku selesai, satu buku selesai. Dari buku mukhtasar jangan pindah dulu kepada yang lain. Kenapa? Karena orang yang suka berpindah-pindah, fahada, sifat berpindah-pindah ini, min babil dzajari, itu masuk kepada pembahasan wong sing bosan. Masuk kepada pembahasan wong sing bosan. Iki waleh, pindah iki waleh, pindah iki waleh. Ya tidak bisa. Belum belajar menggambarkan indah, ketika begitu belajar seminggu ra cocok ngalih, pindah lagi, seminggu ra cocok ngalih, pindah lagi, seminggu ra cocok ngalih. Apa nanti resikonya? Mati nek jalan dalam keadaan bingung gitu loh ya. Waktunya sudah panjang tapi nggak mendapatkan hasil. Makanya itu satu masalah selesaikan dulu. Satu masalah selesaikan dulu. Jangan berpindah kepada buku lain untuk dihafal, apabila kecuali bila mendesak. Karena orang yang berpindah-pindah menandakan dia itu sedang bosan. Lalu khamisan yang kelima, iktina sulfawaiti wa dhawabiti al ilmiyati, mengambil faidah-faidah. Iktinas, mengambil al-fawaidi, faidah-faidah, wa dhawabiti, dan kaidah-kaidah al-ilmiyah. Faidahnya apa saja, bersama kaidah-kaidahnya bagaimana, yaitu bersifat ilmiah. Kira-kira kaidah yang paling mudah dieling-eling itu apa? Hukum asal perintah itu wajib. Itu paling gampang ya. Sehingga ketika membaca kitab nanti perintahnya mana disimpulkan, ini wajib, ini wajib, ini wajib. Kenapa? Hukum asal perintah itu ada menunjukkan wajib. Kecuali ada pemaling, pemalingnya mana? Lalu diambil beberapa contoh. Itu supaya bisa mengambil faedah bersama kaidah yang bersifat ilmiah. Lalu yang keenam, jama'un nafsi litolabi watarokki fih. Jam'un nafsi, membulatkan tekad, litolabi, untuk mencari ilmu. Jadi semangat cari ilmu itu memang kuat, memiliki mental baja, tahan banting, dengan prinsip saya harus bisa.
Bila tidak bisa, saya harus belajar terus. Harus itu. Semisal Ibnu Hajar Al-Asqalani itu akhirnya jadi mahir butuh waktu berapa? Lama. Akhirnya seolah itu tidak kuat, kemudian ketika jalan-jalan di sana ada tempat perkuliahan alami. Apa tempat perkuliahan alami? Di daerah pegunungan, enak batu air netes, tes. Ini kira-kira batu ditetesi sekali pecah enggak? Berapa kali bisa pecah? Lama. Akhirnya berpikir, batu yang keras saja ditetesi air yang cair itu bisa pecah. Masa hatiku sekeras batu? Itu contoh membulatkan tekad. Iso, kapan? Sampai kapan? Berapa waktu? Terserah. Sampai mati, lah perlu gitu loh ya. Itu namanya membulatkan tekad. Membulatkan tekad. Sehingga tidak ada futur. Dan ini penting. Bulatkan tekad, nggak boleh futur. Dan orang itu tidak usah terlalu terbuai oleh target. Kudu iso iki. Nggak usah. 1 poin saja iso syukur. 1 poin saja bisa syukur. Kok bisa? Tambah lagi. Berapa? Ya sitok wae tambah rasa akeh-akeh. Kok bisa? Tambah lagi. Itu biasanya itu meresam apabila bisa seperti itu. Itu makanya itu butuh jam'un nafsi, membulatkan tekad litolabi untuk mencari. Sampai juga ada orang itu suami istri pergi ke luar negeri 1 bulan nggak paham. Akhirnya mulai lah dipelajari. Diancam istrinya, ya wis mulai, gue bar ngomong kayak pegatan. Nyurawani itu ngono nih. Akhirnya termotivasi, telah belajar, berusaha, bekerja keras, doa, akhirnya Allah memberikan bisa. Nah, ketika sudah tahu celahnya, itu kan mudah. Tahu celahnya itu mudah. Maka kita harus dibulatkan tekad di dalam pencarian. Wataroki, dan meningkatkan pencapaian fihi di dalam mencari ilmu. Jadi membulatkan tekad. Ketika sudah bulat, dapat 1, tingkatkan lagi, dapat 1, tingkatkan lagi. Berarti pencapaiannya tingkatkan, sehingga grafiknya nanti naik. Wal ihtimamu, dan fokus. Wa taharruku, dan semangat. Dari kata harik haroko itu pembakaran. Jadi dibakar semangatnya, digas. Nah begitu, berarti fokus dan digelurakan semangatnya, litahsil, untuk mendapatkan hasil. Wal bulughu, dan bisa mencapai ila ma fawqahu, kepada apa yang ada di atasnya. Hatta tafidha, sehingga masuk, bila sudah ini bisa, lama-lama masuk kepada al-mutawwalat, pembahasan yang panjang lebar. Bisa bilatin, dengan potensi muwathaqatin, adanya percaya diri. Itu poin yang ke-6. Langkah untuk mencari ilmu yang jangkauannya lebih luas, bukan semata untuk diamalkan, tetapi menjadi modal dakwah. Nah begitu. Kita rangkum sekilas 6 langkah itu apa? Pertama, cari buku ringkasannya, hafalkan. Yang nomor 2, dimantapkan di depan gurunya yang ahli. Yang nomor 3, jangan masuk dulu kepada pembahasan yang luas, yang jelimet, berbagai macam kitab, apabila yang pertama itu belum mantap dan ahli di dalam dasarnya.
Yang keempat, jangan berpindah-pindah kepada pembahasan yang lain kecuali memang butuh, karena suka berpindah-pindah itu menunjukkan tanda nggak punya minat dan gampang bosan. Yang keenam, supaya apa yang dihafalkan tadi itu bisa mengambil faidah bersama kaidahnya, berarti dikuasai bahasanya bersama pensarahannya, sehingga apa yang dipelajari itu paham. Lalu yang keenam, membulatkan tekad untuk mencari ilmu dan meningkatkan untuk selalu meningkat, fokus, dibakar semangatnya untuk mendapatkan hasil sampai kepada derajat atasnya, sehingga nanti akan mampu masuk kepada pembahasan yang panjang lebar, berpotensi dan percaya diri. Itu 6 langkah yang telah disampaikan oleh Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah ta'ala. Sekarang diperinci oleh Syekh Utsaimin dari pembahasan di atas. Hazihi umurun la budda mura'atuha kama qala Syekh. Hadi ini 6 perkara ini, umurun perkara-perkara yang la budda seharusnya min mura'atiha untuk diperhatikan. Kama qala Syekh, bagaimana Syekh mengatakan. Apa itu perkara-perkara yang 6 itu? Diperinci. Awalan, hifdzu muhtasaran fih, yaitu menghafal buku ringkasannya. Semisal Ibnu Katsir itu kan ada ringkasannya kan, ada yang ada yang muhtasar, itu ringkasannya. Wa idza kunta tatlubun nahwa, apabila kamu sedang menyelami ilmu nahwu, fahfad muhtasaran fih, maka hafalkan dulu ringkasan buku nahwu. Fa in kunta mubtadian, bila kamu masih kelasnya dasar, berangkat dari awal, fala ara ahsana min matni al-ajurumiyah. Fala aro, maka saya tidak melihat ahsana, ada buku ringkasan yang terbagus, lebih bagus, min matan, daripada matan kitab al-ajurumiyah. Ini siapa yang ingin mempelajari ilmu nahwu tahapan dasar yang bersifat muhtasar untuk dihafalkan, apa itu? Jurumiyah. Kenapa? Li'anahu wadihun, karena itu jelas. Jami'un, bersifat menyeluruh. Hasirun, namun tetap terkendali. Luas menyeluruh tapi di bidangnya. Bukan luas menyeluruh tanpa batas, tapi di bidang ringkasan. Ini sudah termasuk kelasnya luas dan menyeluruh. Wafi barokatan, itu juga banyak keberkahannya. Summa, apabila itu sudah selesai matan jurumiyah, ada Alfiyah Ibnu Malik. Ini 1000 syair, dihafal nih. Kenapa ditunjukkan kepada buku itu? Li'anaha khulasatu ilmin nahwi, karena pada Alfiyah Ibnu Malik itu ringkasan ilmu nahwu. Kama qala huwa nafsu, sebagaimana si penulis sendiri menjelaskan. Aqsa minal kafiyah al-khulasah, aqsa ia kumpulkan. Minal kafiyah, dari kitab al-kafiyah, itu nama kitabnya. Al-khulasah, ringkasannya. Jadi nazoman yang mengungkapkannya kadang dengan syair, jumlahnya 1000, itu diambil dari kitab besar namanya Al-Kafiyah, lalu diringkas menjadi 1000 bait syair. Kama, sebagaimana iktaso, ia membuat keinginan cukup, la khososoh, tidak perlu mencari kitab khusus. Ini saja cukup, gak usah golek lian. Ini apabila setelah jurumiyah selesai mau ditingkatkan,
mempelajari pelajaran dasar kitab apa? Kitab Alfiyah. Ini kira-kira kita rada mikir nggak kira-kira? Ya secara umum di masyarakat ya teko ngaji catet mulai ngamal gitu saja. Kenapa? Ya memang dasarnya beda. Ini merupakan pembekalan untuk kemahiran. Nah, makanya kita baca sekilas sehingga kita nanti akan tahu posisi diri kita. Kita nanti bisa mendorong kepada generasi terpelajar. Kita nanti bisa menjadi orang yang bisa mengambil manfaat dan mendorong, sekaligus kita akan bisa menghargai, oh ternyata bekal untuk jadi orang mahir itu memang sangat luas, sehingga nanti akan banyak memberikan penghargaan, sehingga orang yang cari ilmu itu memang berat. Amma fil fikhi, adapun kalau itu dicarikan pengalaman yang lebih simpel lagi tentang ilmu nahwu. Ini kan alamnya orang Arab kan ya. Orang Arab disuguhi ini ya enteng-enteng. Orang Arab itu sak kelompok orang ini disuguhi wedhus siji gitu loh ya. Nek wayah makan. Nek kita makan disuguhi apa? Sewiwi siji kan ya. Dicuwil-cuwil. Ini ilmu nahwu kalau untuk bersifat dasar, bersifat ringkasan, yaitu misal yang ditulis Ainur Rafiq Mukhtar, itu sudah diterjemahkan, bukunya paling hanya tipis berapa halaman begitu, paling ketebalan 1 cm paling itu kan, itu Mukhtarot, itu sudah berbahasa Indonesia, itu diambil dari kitab Khulasat Qawaid Arabiyah oleh Fuad Nikmah. Nah begitu. Itu nanti peningkatannya untuk tingkat dasar pakai Mukhtarot, nanti tingkat atasnya lagi menggunakan buku aslinya Khulasat, mungkin tingkatan atasnya lagi menggunakan Al-Mughni. Tentunya masing-masing orang ketika mempelajari nanti pengalamannya beda-beda. Tapi itu ujung-ujungnya ada sebagai contoh bimbingan untuk belajar dari tingkat dasar. Berikutnya, wa amma fil fikhi, adapun buku mukhtasar di bidang fikih, fahfad silahkan dihafalkan buku berjudul Zadul Mustaqni. Buku judulnya adalah Zadul Mustaqni, itu nama kitab. Yang terjemahnya bekal menggapai ketundukan. Karena di situ bimbingan ahli ibadah supaya tunduk dengan siap beribadah. Nah, itu ada buku pembimbingnya namanya Zadul Mustaqni, bekal menggapai ketundukan. Kenapa ditunjukkan buku ini? Li'anna hadza, karena dengan buku ini, li'anna hadzal kitab lahu syuruhun, ada syarahnya, wahawasin, dan juga ada catatan kakinya, waduriso kasiron, dan dia banyak dipelajari. Wa ingkana ba'dul mutun, walaupun ada sebagian matan yang lain, mutun al-ukhra, ahsanu minhu, lebih bagus daripada buku ini, min wajin, pada sisi yang lain, lakin angkat tapi buku ini wa ahsanu minha min wajin akhar, wa dia aksanu, lebih bagus, minha, daripada buku yang lain, min wajin akhar, pada sisi yang lainnya juga. Wahwa, dan buku ini kasratul masail, banyak masalah-masalah al maujudah yang bisa dijumpai di dalamnya. Itu buku fikih, tuntunan tentang taharah, tentang sholat, zakat, puasa, haji, sebagaimana rata-rata kitab fikih. Mungkin juga ada yang lain, buku yang dibimbingkan untuk menjadi dipelajari lebih awal. Itu semisal kitab fikih al-wajiz. Sehingga ini bisa dipakai oleh generasi terpelajar tahap awal, sekaligus sebagai pegangan
masyarakat awam secara umum. Sesuai dengan namanya Al-Wajiz, ringkes. Sebagaimana kata pengantar dari penulis yang menjelaskan, sebelum mempelajari kitab yang tebel-tebel, pelajari buku ini dulu. Kenapa? Karena kita butuh amal sehari-hari yang bersifat praktis sebelum jelimet pembahasan yang panjang lebar. Dari sekian banyak pembahasan khilaf di dalam fikih, ini dipilihkan yang paling kuat. Nah begitu, dipilihkan yang paling kuat. Itu sudah ada terjemahannya. Paling ya harga 200-an ribu itu sudah mendapatkannya, naik turun sekitar itu. Dan itu sudah dibimbingkan tentang mengenal macam-macam air, cara bersuci dengan air maupun debu, berbagai macam najis, bagaimana cara membersihkannya, seluk-beluk toharoh dijelaskan. Nanti bisa mengantarkan kepada sholat, kepada urusan jenazah, kepada urusan puasa, kepada urusan zakat, urusan haji, urusan pernikahan, urusan perdagangan, urusan penyembelihan, urusan jihad, pada urusan kebutuhan sehari-hari, urusan akikah, walimah dan sebagainya, zikir, doa. Nah, itu dijelaskan di situ, termasuk juga pembahasan masalah waris. Nah, itu sebelum mengkaji kitab yang gede-gede. Nah, buku Al-Wajiz itu perlu menjadi rujukan tahap awal. Itu mungkin pengalaman yang lain. Atau yang lain lagi boleh kita fikih Bulughul Maram. Tapi podo-podo memilih itu masih mending kita fikih Al-Wajiz, karena Bulughul Maram itu masih butuh untuk disarah. Tapi kalau Al-Wajiz itu sudah disarahkan, dipilihkan yang paling kuat. Nah begitu, dipilihkan yang paling kuat dan sudah diberikan rujukan kitabnya ada di mana. Misalnya catatan kakinya, Tirmidzi, Nasai, Abu Dawud, Imam Bukhari, Imam Muslim, itu nomornya, kitabnya, jilidnya telah disebutkan juga. Tapi ya bukunya semene lebih ngapalnya lah, kalau kita kelasnya masih tahap awal ya kalau kadang ngerasa-rasa. Nah begitu. Berikutnya wa amma fil hadis, adapun pada hadis ini sebagai tahapan dasar yang itu butuh ringkasannya dihafal. Fa matnu Umdatul Ahkam, maka buku judulnya Umdatul Ahkam. Di situ diimpun khusus dari Sahih Bukhari Muslim, pijakan hukum. Bukhari Muslim diringkas menjadi buku ya itu tipis, hanya kecil, termasuk kelasnya ya buku kelasnya tablet gitu lah ya, sak ndure HP titik ya mungkin seginilah gede ini, nggak ada. Yaitu khusus dari Sahih Bukhari Muslim, itu bersifat ringkasan. Wa in taraqaita, apabila ingin meningkat fa Bulughul Maram, maka menggunakan Bulughul Maram. Wa in khuyyirat bainahuma, maka bila disuruh memilih antara Umdatul Ahkam dan Bulughul Maram untuk yang dihafal buat modal dasar, fa Bulughul Maram, maka itu bisa menggunakan Bulughul Maram. Disahkan seorang ustadz kita yang telah meninggal beberapa waktu yang lalu di daerah Jawa Barat, yang bermulazamah kepada Syekh Utsaimin, itu berangkat dari rumah sudah menghafalkan Bulughul Maram dulu. Itu berangkat ya sudah hafal dulu Bulughul Maram dulu, hafal dhisik. Kalau kita berangkat menghafalkan apa? Ambuh. Kadang bukunya wae keri loh ya. Ya gitulah, memang peringkatnya macam-macam, tapi apapun keadaannya seolah baik. Kenapa? Memang kebaikan itu bertingkat, tingkat kita berada pada kru kebaikan, sehingga secara nasib global nanti terbawa, walaupun nanti perinciannya bisa berbeda-beda. Nah, dari situ kita nanti akan saling melengkapi.
tanpa merendahkan kepada yang lainnya. Pertimbangannya kenapa kok dianjurkan untuk memilih Bulughul Maram? Karena dia itu aksan lebih bagus. Li'anahu kasratu jam'an, banyak dihimpun lil hadis, banyak hadis, bukan Bukhari Muslim tok, tapi hadis-hadis yang lain. Wali'anna al-Hafidh Ibnu Hajar, karena sang penulis Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala yubayyinu, menjelaskan darajatul hadis, derajat hadis. Sudah disuguhkan tentang derajatnya sehingga bisa dipakai atau tidak bisa dipakai. Ini sifatnya modal hafalan lagi, senes modal pendalaman, modal hafalan, bukan modal pendalaman. Nah, modal pendalaman ya apa enggak cukup, harus kembali kepada syarahnya. Ya, modal pendalaman tetap enggak cukup, ini modal hafalan boleh. Wahada ghairu mawjudin, dan banyak hadis yang dikumpulkan bersama derajatnya ini tidak dijumpai fi Umdatul Ahkam, pada kitab Umdatul Ahkam. Wa in kana darajatul hadis biha ma'rufatan, walaupun ada derajat hadis biha pada kitab Umdatul Ahkam, itu ma'rufah memang sangat dikenal. Kenapa? Karena pada kitab Umdatul Ahkam lam yadhu fi hadzal kitab, penulis tidak menorehkan, nulis pada kitab ini illa mattafaq alaih, kecuali apa yang bersepakat di atasnya as-syaikhan, dua syekh, yaitu Al-Bukhari wa Muslim, dan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Itu apabila tahapan dasar hendak menghafalkan mukhtasar, buku ringkasannya di bidang hadis, nah silahkan Bulughul Maram atau Umdatul Ahkam. Wa ma fi tauhid, adapun buku mukhtasar di bidang tauhid untuk dihafalkan. Famin asani ma qara'nahu, maka diantara terbaik apa yang saya baca, yaitu kitab tauhid alladzi huwa haqqullah al-abid, kitab tauhid alladzi yang huwa, dia itu isinya haqqullah al-abid, haknya pada hamba. Syekhul Islam Muhammad Ibni Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Ini di bidang tauhid, ringkas, mutunya terbaik, sudah menyeluruh, untuk dihafalkan modal dasar sudah jadi modal yang luar biasa, yaitu kitab tauhid, hak Allah atas hambanya, tulisan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Berarti kelompok mau ngaji kelompok Wahabi ya. Ya, maka untuk pembekalan yang ini mungkin bisa kita rangkumkan, walaupun sudah sering kita rangkumkan. Sejarah kelompok Wahabi asli itu siapa? Dan siapa yang dijadikan korban oleh kelompok Wahabi asli untuk bertameng di baliknya, dan dia akan cari selamat dengan ia hancurkan tamengnya. Itu siapa yang dikorbankan? Asli kelompok Wahabi ini muncul abad kedua. Pelopornya Abdul Wahhab bin Abdurrahman bin Rustum. Berarti dia itu adalah putune Rustum. Siapa Rustum? Raja Persia yang Majusi, yang takluk di masa Umar. Akhirnya hanya pilihan, Islam atau bunuh, namanya tawanan perang. Akhirnya dia termasuk Islam. Persia itu dari Madinah ke arah timur, sering ditunjuk dari sana muncul tanduk setang, dari sana muncul Dajjal. Kesannya markas keburukan. Di sana bercokol kelompok-kelompok besar
sebagai intisari penghancur yang hak, entah itu Majusi sepadan dengan Syiah, yang semuanya itu dasarnya dari Yahudi. Memang sang raja Yahudi Dajjal memang begitu itu. Makanya antara bila dilihat peta dari markas Majusi, di sana ada Syiah, ada Yahudi. Ini selevel. Nah, coba mereka tuh berkelompok-kelompok secara program global itu musuh, walaupun di antara mereka juga punya kasus. Makanya kemarin itu kasus perang antara Iran dengan Yahudi. Saya khawatir itu hanya sandiwara saja. Ujung-ujungnya adalah untuk membantai kaum muslimin di Gaza atas nama pertikaian antara Iran dan Yahudi, sehingga Iran mengirimkan senjata yang habis-habisan ke Yahudi. Saya khawatir itu ke Gaza kaum muslimin. Buktinya kasus antara Yahudi dan Iran itu hangat, yang tetap berjatuhan korban siapa? Tetap kaum muslimin. Tanya kedok saja. Itu latar belakang tentang Majusi. Makanya itu dari siapa tadi? Hurmuz di masa Umar takluk, akhirnya masuk Islam. Anaknya namanya Abdurrahman, cucunya namanya Abdul Wahab. Di mana markasnya kelompok Wahabi ini? Di Bahrain. Kenapa kok Bahrain? Nggak lepas dari kronologi urut peristiwanya. Sejak dari Abdullah bin Sabah, cikal bakal, yang itu semasa dengan Nabi, dan Nabi SAW itu sebagai korban pertama. Gebrakan Yahudi, Abdullah bin Sabah, siapa korban pertama? Nabi SAW. Kapan mereka mulai berani bersuara? Pada selepas perang Hunain tahun 8 Hijriah, setelah penaklukan Mekah, yang waktu itu kaum muslimin menang besar menghadapi suku Hawazin di Hunain. Setelah penaklukan kota Mekah, kambing saja enek 40.000, onta 24.000. Pasukan penakluk dari Madinah 10.000 muhajir ansor, yang baru masuk Islam 2000-an, dan banyak yang belum menyatakan keislaman. Begitu ghanimah luar biasa dibagi habis kepada wong Quraisy. Nah, ini memicu komentar. Umat Islam saja komentar, tapi mereka mudah dipahamkan. Yang sepuh, Rasul tindakannya benar, itu Nabi. Mesti ada tindakan, cuma kita belum tahu, maka sikap kita sikap yang baik. Ketika yang tua dipanggil, kami yang tua-tua tidak masalah. Yang muda-muda sing gampang terbakar, dikumpulkan mereka. Kamu pulang membawa nabimu, lebih kamu suka atau kamu pulang membawa harta? Pilih mana? Kamu pulang lebih suka membawa nabimu atau kamu pulang membawa harta? Otomatis mereka ingin pulang membawa nabinya. Ketahuilah, orang yang tidak kuberi lebih kucinta daripada yang kuberi. Kamu yang tidak kuberi lebih kucinta daripada mereka yang saya beri. Mereka yang saya beri, ini permasalahan saya itu kasihan. Kamu tidak diberi, Allah sudah kokohkan iman, ini tujuan. Sementara mereka itu kan baru masuk Islam, kan masih labil hatinya. Baru sebagai penguasa ditaklukkan, ini kan rentan. Makanya untuk menjaga hatinya mereka itu saya beri. Ditombong hati. Mau di PKHK, di PHK itu di wai duit nopo? Uang kaget ngoten nanya. Uang kaget. Itu biasanya uang kaget niku. Pesangonnya PHK pinter 3 kali gaji. Ternyata Nabi memberikan kepada mereka entah berapa ribu kali gaji.
Lah nek toko sitok dhewe 400 unta. Unta sitok enek 30 juta ping 400 berapa? 12 miliar. Berarti 3 kali gaji, berarti sak gajian 4 miliar ngono ya. Sopo gajian 4 miliar? 400.000 mbuh-mbuhan. Pernah keluh kesah tentara sangune mati gajine gak sepiro. Bahasa yang semisal, sehingga protesnya seperti itu, bahasa yang mencuat. Rata-rata 100 untuk kelasnya tokoh. Nah begitu. Akhirnya generasi muda Ansor nangis. Yang ada hanya Allah Rasul lebih tahu. Sehingga Nabi menandaskan, andaikan bukan karena hijrah, saya ingin jadi kalian sama-sama orang Ansor. Ya gak entuk apa-apa. Saya tidak nepotisme. Wah, Muhammad cetok podo-podo Quraisy menang dum-dum lali dengan kita. Bukan. Itu untuk menjinakkan hati mereka. Disinilah akhirnya ada yang menohok para nabi paling keras. Siapa? Cikal bakal kelompok Wahabi yang mengatakan, adillah ya Nabi, engkau tidak adil. Ini cara berbagi yang tidak dicari dengannya wajah Allah. Nabi sudah ditohok sangat keras. Adillah, Nabi dinasihati adillah, berarti Nabi tuduh tidak adil. Sehingga Nabi mengatakan, lek aku enggak adil terus sopo sing iso adil. Sudah menjatuhkan itu nama terbaik. Ini cara berbagi tidak dicari dengannya wajah Allah. Loh, kalau Nabi itu sudah tidak menjadi profil ikhlas, sopo sing iso ikhlas. Akhirnya Nabi katakan, dari kelompok ini nanti akan muncul kelompok yang rata-rata pesertanya kaula muda yang super dangkal. Cuma semangatnya pol, tapi cukup di bibir, nggak pernah menyentuh hati sama sekali. Saking semangatnya dibikinkan tamsil. Ada binatang buruan, ada anak panah, dipanah, roboh binatang buruannya. Tetapi anak panahnya tidak ada bekas darah di ujung, di gagang maupun di bagian pangkalnya. Artinya apa? Mahirnya mereka baca Quran tapi nggak pernah menyentuh hati sama sekali. Makanya prinsip pemikiran mereka, iman itu harus sempurna, tidak boleh ada dosa. Walaupun bukan syirik, tapi kelompok dosa besar itu sudah menyebabkan bukan muslim, murtad, neraka selamanya, hanya semata nggak masuk pada kelompoknya sudah digitukan. Tapi korban pertama di depan Abu Bakar mereka nggak bisa berkutik. Di depan Umar nggak bisa berkutik. Di depan Utsman, nah sudah memberontak. Utsman dikepung, bunuh. Utsman meninggal, ia ciptakan fitnah, ia munculkan fitnah. Karena terjadi pergolakan antara Muawiyah pembela darah Utsman yang punya kekuatan luas di Syam dan Ali sebagai khalifah yang sah, sementara pemberontak bergabung pada kubunya Ali. Ali cara menyelesaikan masalah, Muawiyah ayo, sudah ada khalifah kamu wajib baiat. Kata Muawiyah, betul, engkau lebih berhak dan sudah sah. Cuma saya baiat satu syarat, para pembunuh Utsman serahkan kepada kami untuk kami qisas. Kata Ali, ini masalah kekhalifahan, bukan masalah kekeluargaan. Gabung dulu. Kata Muawiyah, ya mana mungkin kamu akan mengqisasnya. Lah orang yang membunuh Utsman itu berada pada kelompok kamu, ya bolomu. Mana mungkin kamu beresi bolomu sendiri. Dibikin kayak mengkonsumsi buah simala kama. Secara kenyataan di kelompok Ali secara rasa paling dibenci oleh Ali. Cara menyelesaikan ini kalau macam itu tidak bersatu sulit. Di tengah kesulitan ini malah diadu domba. Muawiyah belum baiat, Ali memerangi karena sudah ada khalifah, satu kok belum baiat harus diperangi.
perangi. Lah, momen perang ini sudah dibaca. Akhirnya dia itu berada di kelompok Ali sehingga tidak terkejar oleh kelompok Muawiyah. Akhirnya nggak selesai antara Ali dan Muawiyah, apalagi dilihat pada perang Siffin. Oh, itu mengerikan sekali. Perang Siffin mengerikan sekali. Silahkan dibaca bagaimana kisah perang Siffin. Akhirnya nggak ada penyelesaian, perang itu seolah draw, nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah, diusulkan damai. Muawiyah di wilayah Syam, gubernuran di Syam sana, sisanya adalah wilayahnya Ali, markasnya di Kufah. Nah begitu. Di masa inilah akhirnya orang yang membunuh kepada Utsman sudah tidak memiliki benteng untuk sembunyi di balik Ali, akhirnya keluar. Apa alasan untuk dikeluarkan? Apa alasan keluar? Untuk apa saya bergabung? Bahwa dia itu kafir. Menusuk kok jadikan hakim? Hukum itu kan milik Allah. Nah begitu. Manusia kok dijadikan hakim? Hakim itu kan milik Allah. Ini alasan dikafirkan, akhirnya keluar. Dari sinilah akhirnya mulai ada titik terang. Akhirnya kelompok itu menjadi namanya kelompok Khawarij. Dari kata apa kelompok Khawarij? Ta'ifatun kharijatun ketika dijamakan berbunyi Khawarij, yaitu kelompok yang keluar dari barisan Ali yang semula sebagai pendukung ikut bayat, sekarang keluar lalu mengkafirkannya. Itu sejarah namanya Khawarij. Akhirnya mereka mengkafirkan dan membunuh. Akhirnya Ali menuntut sahabat yang dibunuhnya. Sebelum diperangi, diutuslah Ibnu Abbas untuk meluruskan pemahaman mereka. Banyak yang tobat, banyak yang alot. Yang alot inilah hanya terjadi perang Nahrawan. Mereka 10.000, Ali juga menyiapkan pasukan berapa? 10.000. Ketika terjadi perang ini, 10.000 pasukan Ali sing mati hanya 10. 10.000 pasukan Khawarij hanya 10 sing urip. Sing 9.990 mati. Yang mati ini lari ke Bahrain. Nah, abad kedua muncullah tokoh mereka namanya siapa? Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum. Nah, bila kita membaca sejarah yang luas, ini sejarahnya. Kelompok Wahabi itu kelompok Khawarij. Sehingga nama-nama mereka sekarang ya banyak. Apa nama-namanya? Kelompok Khawarij. Apalagi namanya? Salafi, Wahabi, Salafi, Kharoki, Salafi, Jihadi. Ini mek jenenge beda-beda tapi profilnya podo. Karakter orangnya ini dipadani dengan orang Majusi, Yahudi maupun Syiah persis mek beda jenenge wae. Ini duri di dalam kaum muslimin. Nah, pada abad yang ke-12 lahirlah seorang tokoh namanya Muhammad bin Abdul Wahab tahun 1115. Bersama Muhammad bin Su'ud yang memiliki kerajaan Saudi sekarang dikenal begitu, kerjasama untuk menghidupkan ilmu, menegakkan tauhid, menegakkan sunnah, memberantas kebodohan, kesyirikan dan kebid'ahan khurafat. Akhirnya sukses kerjasama antara Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan Muhammad bin Su'ud. Makanya di Saudi sekarang dua kerjasama ini telah masing-masing kokoh sampai sekarang eksis. Nah, karena saking kuatnya pengaruh gebrakan ini untuk menghancurkan di depan publik, inilah yang disematkan dengan gelar Wahabi. Makanya bila kita tahu sejarah seperti itu, makanya apabila itu kadang ditujukan kepada Sunnah, ya nggak kaget. Kenapa? Ya memang mereka itu caranya kerja seperti itu. Apa contoh yang nyata? Hari kematian Nabi katanya hari kelahiran. Mereka itu pesta
Nabi meninggal benjo konangan, bukan pesta meninggalnya tokoh Islam tapi pesta lahirnya tokoh Islam, itu kan hanya kedok saja. Makanya itu seringnya antara berita yang diangkat dan kebenaran itu adalah bertolak belakang. Kesimpulannya mereka itu menggunakan sistem maling teriak maling. Sing asli Wahabi itu mereka, tapi dituduhkan kepada orang lain. Masyarakat ayah nggak ngerti, akhirnya mencurigai. Akhirnya kita diserang oleh orang di kanan kiri kita sendiri. Ini buat yang paham nggak jadi masalah. Apakah begitu nggak menyebabkan nasib yang hak itu akan hilang? Oh enggak. Kenapa? Allah yang menjamin. Mana jaminan dari Allah? Yuriduna liyutfi'u nura bi afwahihim wa Allah mutimmu nuri walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Mereka hendak memadamkan cahaya Allah. Dan Allah menjamin akan menghidupkan cahayanya walaupun wong kafir benci, wong musyrik benci. Makanya menghadapi mereka yang seperti itu gak usah ditanggapi. Sikap yang hak apa? Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Siapkan sikap pemaaf. Anjurkan untuk berbuat baik. Dan berpalinglah dari orang yang jahil. Bila kita digambarkan kafilah, peribahasa pakai saja. Biarlah anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Terus saja cari ilmu dengan manhaj yang benar, akidah tauhid, hidupkan masjid dengan berjamaah, dengan amalan sunnah, kembangkan dakwah, Allah pasti akan menolong. Bila mereka berkomentar, gak usah diru ngok nih. Kembangkan dakwah dan jangan pedulikan mereka. Ternyata sampai sekarang ini ternyata yang malah terjaga. Malah terjaga. Nah seperti itu. Itu hanya kabar kabur saja yang suram. Orang-orang yang melihat hakikatnya itu akan berbeda. Makanya ini tumbuh subur. Tumbuh subur. Kenapa? Wong ngeruh hakikatnya, tumbuh subur. Kenapa? Semakin dibanting itu bagaikan emas, semakin dibakar semakin menunjukkan kemurnian emas. Semakin marak. Justru mereka yang menyudutkannya itu yang malah banyak kehilangan pamor dan pengikut, ya kan? Malah banyak kehilangan pamor dan pengikut, siapapun paham. Nah begitulah. Memang sejak zaman Nabi kelompok ini memang ada. Siapa? Merusak Islam, berbaju Islam. Siapa? Orang-orang munafik. Awal-awalnya banyak yang terpengaruh, tapi berjalannya waktu mereka nggak ada harganya. Yang ada ja'al haqu wa zahaqo al batil. Yang hak tiba, yang batil nyingkir. Nah, ini sebagai satu bentuk ringkasan ulang apabila kita membaca buku tulisan Syekh Muhammad Abdul Wahab, wah itu kelompok Wahabi. Nah, ini kita sudah menyampaikan sejarahnya sehingga kita tidak gampang terbawa. Kesimpulannya, kitab tauhid yang disusun oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab judulnya Alladzi huwa haqqullah ala abid, ini buat orang yang belajar tahap awal untuk dihafalkan, maka itu bagus. Berikutnya, amma fi tauhidil asma wa sifat. Adapun pada pembahasan nama dan sifat Allah, bila mencari buku mukhtasar, buku ringkesan, apa yang butuh dibaca tentang nama dan sifat Allah? Penting enggak mempelajari tema tentang nama sifat Allah? Wah, sangat penting sekali. Karena masyarakat itu sudah hafal nama Allah pol hanya 20. Selalu disuarakan di bulan Ramadan setelah taraweh dalam bentuk syair-syair wujud, kitam, bakok,
mukhalaqawatil khatis qiyamu binasi wahdaniyah kuadrat iradat ilmu hayat sama basar cah cilik apal ujung-ujungnya hanya 20. Akhirnya asli warisan Jahmiyah itu hidup subur, tapi nggak saya ringkes ya, waco asli nih baik. Sing paham ya paham, ra paham ya nggak bahaya sama. Asli warisan Jahmiyah itu selalu hidup subur. Bagaimana? Ia menghidupkan wujud kijam bako. Pada itu adalah akidahnya Jaham bin Sofwan At-Turmudi yang membatasi seperti itu. Kesimpulannya adalah Allah nama sifatnya Gibredil. Allah itu punya nama sebatas nama tapi tidak ada kerja. Allah punya nama tapi sebatas nama tapi tidak ada kerja. Allah punya sifat kalam tapi nggak ngomong, terus kok nyapo? Punya sifat bicara tapi tidak pernah ngomong, terus kok nyapo? Untuk kelambiannya cekel ya, melayu-melayu do. Bagaimana? Allah punya sifat bicara nggak bicara, Allah punya sifat kasih tapi nggak mengasihi. Allah punya sifat mencipta tapi nggak mencipta, terus kok nyapo? Ujung-ujungnya adalah mendidik komunis dengan kemasan agama, ya kan? Mendidik komunis dengan kemasan agama. Ibaratnya dukun putih atau dukun ireng gitu loh ya. Nah begitu nanti ujung-ujungnya rusak luar dalam. Tempat itulah yang menjadi subur markasnya kesyirikan, kebid'ahan dan bolone Yahudi. Sehingga mulutan kemarin mereka mengundang penceramah, sapa penceramah? Latar belakang Yahudi. Mau dibawa umat ini, mau dibawa kemana? Makanya dari mereka itu banyak yang brudul-brudul keluar, dikatakan sebagai kelompok itu garis keras, katanya itu begitu. Banyak yang lurus-lurus. Yang lurus-lurus ngono dengan dakwah, dengan kembali yang Islam pertama, itu banyak klopnya. Cuma mereka tetap dakwah di basisnya, tapi sini itu sama. Yakinlah itu Allah akan menjaga. Yang seperti itu. Jadi mereka itu adalah beredeli nama dan sifat Allah. Yang jelas Allah punya nama menunjukkan kerja. Allah punya nama Ar-Razzaq berarti ngrejekeni. Allah punya nama Ar-Rahman berarti memberikan kasih sayang. Nama menunjukkan kerja. Nah, untuk memahami kaidah tentang itu ada buku membahas tema khusus yang simple tapi bagus buat pemula untuk dihafalkan, nggak bertele-tele. Famin asani ma ulifa fima korokta. Famin asani maka diantara yang terbagus ma ulifa apa yang disusun karya tulis menjadi kitab fima korokta pada apa yang kamu bisa baca al-aqidatu al-wasitiyah. Akidah wasitiyah. Lisai Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, bahwa maka itu kita pun jamun kitab yang bersifat menyeluruh, mubarakun diberkahi, mufid yang banyak memberikan faidah, banyak diterjemahkan. Maka Syekh Utsaimin pun juga memiliki buku tema ini juga, apa namanya, Qawaidul Muslah, itu juga silahkan. Qawaidul Muslah itu juga membahas masalah nama dan sifat Allah. Wa kadza khud min kulli fanin, begitulah ambillah dari setiap cabang ilmu, turidu talabahu yang kamu ingin untuk mencarinya, kitaban muhtasaran fi fatwahu, kitab ringkasan hafalkan. Ini buat langkah dasar orang yang program ilmunya untuk berdakwah, itu menghafalkan kitab matan dulu. Apabila kita programnya belum program dakwah, ya kita merangkum apa yang bisa kita praktekkan sehari-hari. Salah satu poin lagi, salisan, mengurai dari ringkisan yang ketiga. Dhabtuhu ala saykin mungkin, supaya mengadakan pemantapan di depan guru yang ahli. Berarti kitab dasar ringkesan
itu bukan semata dihafal, tetapi dia memahami untuk mendapatkan pemahaman dari buku ringkes itu di depan gurunya yang ahli. Jadi jangan sebatas dihafal tok, tapi dihafal, dipahami, diyakini, diamalkan yang dari materi dasar. Untuk mendapatkan itu jangan otodidak, dipahami di dewi, tapi tashehkan pemahamannya di depan guru yang sudah ahli. Lauqala al-musannif, ketika si musannif itu menjelaskan dhabtuhu wa sarhuhu lakana aula. Andaikan ditulis pemantapannya bersama syarahnya, bisa lebih baik. Ini komentar Syekh Utsaimin. Ini memberikan usulan. Pada poin yang ketiga itu bukan sebatas yang kedua ya. Dhabtuhu ala sakin mutkin, tapi dhabtuhu wa syarhuhu ma'a saikhin mutkin. Dimantapkan buku ringkasan yang dihafal bersama syarah, sehingga yang dihafalkan paham makna, bukan hafalan tok, tapi paham makna, sehingga bisa menjadi petunjuk amal seketika yang dibutuhkan sehari-hari di depan gurunya yang sudah mahir. Itu diusulkan bersama lafaz sarhuhu. Di anal maksuda, karena yang dimaksud dhabtuhu, pemantapan di sini itu tahqiqu al-fatihi, untuk mewujudkan penguasaan lafadznya. Wama kana zaitan au nakison, dan sesuatu mungkin di situ memiliki naik lebih atau kurang. Karena bila hanya sebatas hafal matannya saja, itu mungkin bisa kurang, bisa lebih. Wa kadzalika, demikian juga mestinya asarhu ada sarahnya. Idza sarakahu lau syekhun mutkin, apabila mensarahnya gurunya yang bersifat ahli, sehingga apa yang dihafalkan itu bersama pemahamannya dan menjadi dasar yang benar. Kama zakarna fi masabaqo, sebagaimana telah kita sebutkan dari pembahasannya sudah berlalu, innahu yajibu ayyudhofa ilal itqon, wajib untuk disandarkan di bidang keahlian sifatun ukhra, sifat yang lain, wahia al-amanah, sifat amanah. Berarti bila kita mencari guru bukan sebatas guru sing pinter tok. Selain pinter butuh amanah, sehingga pinternya enggak melocok nih. Pinter tok bisa menyesatkan di balik kepandaian. Bisa kan? Pinter saja tanpa amanah bisa menyesatkan di balik kepandaiannya. Makanya selain mahir, pandai, juga amanah, bisa dipercaya. Jika kita akan membimbing, enggak akan menyesatkan orang. Ini penting. Li'anaha min ahami mayakun, karena sifat amanah min ahami ma, dari paling pentingnya mayakun, apa yang ada. Wa minal ma'lum, dari perkara yang kita ketahui, anna dzikrul quwwah, sesungguhnya di Quran penyebutan quwwah wal amanah, dua kata yang enggak bisa dipisah, apa? Kuat dan amanat. Itu kayak nafas, menghirup, menghembus. Kuat saja enggak bisa. Amanah tanpa kuat bagaimana? Ini bukan sebatas mahir ahli, tapi mahir ahli yang amanah. Fil Quran, ini disebut di Quran muta'addidun, itu jumlahnya banyak. Di ana alaihima matara amal, karena di atas kekuatan dan amanah, cerdas yang bisa dipercaya sebagai sumbu porosnya beramal yang diterima. Sekarang kita baca beberapa ayat yang mengharuskan nggak bisa dipisah antara cerdas dan bisa dipercaya. Kekuatan pinternya luar biasa bersama bisa dipercaya. Ini tidak bisa dipisah. Nukilan An-Naml 39. Qala ifritu minal jin, ana atika bi qabla an taqoma mimma qamik wa inni alahi laqawiyyun amin.
Berkata Ifrit dari jin, ana atikabi, saya yang akan mendatangkan singgasana Bilqis qabla antakumam mimma komik, sebelum engkau beranjak dari tempat dudukmu. Wa ini alai, dan saya untuk tugas ini la qawiyun amin, kuat lagi kepercayaan. Jadi ketika Nabi Sulaiman mengumpulkan bala tentara, enek sing gak hadir. Siapa? Burung. Di absen, mana dia gak hadir? Kan dihukum. Kemudian datang melaporkan apa alasan terlambatnya, karena dia sedang memantau sebuah kerajaan, rajanya perempuan yang subur. Nabi Sulaiman nggak gampang percaya, kalau memang iya suratku tekakno. Akhirnya burung punya tugas kirim surat. Apa sejarah Doropos yang menunggui? Kirim surat pakai burung merpati itu kan? Apa itu sejarahnya? Apa itu bisa ditiru? Kayaknya kok enggak ya. Itu kan kekhususan Nabi Sulaiman, tentaranya jin termasuk burung. Kenapa? Kenal bahasa burung. Nah, sekarang boneka Doropos itu enggak dikonek. Wis tekane burung, laporan sampun ngerti kira-kira ya. Nah, begitu akhirnya dikirimkan dakwah, mereka membalas surat dakwah untuk memberikan setoran jangan sampai menyerang. Apa kata Nabi Sulaiman? Apa yang Allah berikan lebih baik daripada apa yang kamu miliki. Tinggal pilihannya, kamu masuk Islam atau menghadapi pasukan yang nggak bisa dikalahkan. Potensinya kalah, manut. Nabi Sulaiman mengatakan, sebelum dia ke sini, siapa yang bisa mendatangkan singgasananya? Nanti akan saya tanya, seperti inikah singgasanamu? Nah, dari permintaan Nabi Sulaiman, siapa yang bisa menghadirkan singgasana Ratu Bilqis? Siapa yang celuluk pertama kali? Nyambut pertama kali? Jawab, jin Ifrit. Tapi ini khusus ini, nggak boleh nanti tokoh Islam punya tentara jin, kodam jin, nggak boleh. Ini khusus, nggak boleh ditiru-tiru. Kenapa? Itu doa Nabi Sulaiman. Apa doanya? Rabbi habli mulkan la yang bagi li ahadin mim ba'di, beri saya kerajaan yang nggak pantas untuk yang lain. Nabi kita pernah menangkap jin ketika mengganggu untuk diikat di penjara. Ingat doa Nabi Sulaiman, dilepaskan. Jadi memang khusus untuk Nabi Sulaiman. Jin di masa Nabi Sulaiman tidak bisa berkutik, yang ada taat. Jin di masa Nabi kita panggah ganggu. Siapa? Jin di masa Nabi Sulaiman taat, di masa Nabi kita ganggu. Siapa? Ya Ifrit ini. Nabi sholat malam diganggu, ditangkap, diikat, mana? Ya Ifrit ini. Kenapa dia tidak tunduk seperti pada masa Sulaiman? Beda. Di masa Sulaiman itu enggak taat, di penjara. Di mana penjaranya? Bisa di dasar laut. Karena di Teheran itu penjara nek botol-botol tukang rupiah. Yes. Nabi Sulaiman zaman modern gitu ya. Itu dukun-dukun sebenarnya itu, jangan dipercaya. Bahaya itu. Penipuan itu. Penipuan. Nabi saja diganggu sekarang sonaklok nih. Emangnya kamu lebih hebat daripada nabimu? Ngoten nih. Aneh. Nah, bila kita paham, itu ada penipu-penipu dengan kedok itu. Ternyata di sini Ifrit mengakui qawiyun amin, bukan semata kuat tapi juga bisa dipercaya. Ini bukti kepada kita dua sifat tidak bisa dipisah. Carilah guru yang mahir di bidangnya dan bisa dipercaya. Banyak guru sing blocok nih. Kadang dadi guru mangke promosi bakalan obat ngono lho ya. Ada, sapa? Mbok. Kita nggak cari orangnya. Karena juga membentur-benturkan sana sini. Itu dalil pertama, kuat percaya itu tidak bisa dipisah. Waqlat ibnatu sahbi Madyan berkata, seorang anak perempuan
dari penduduk Madian, yaitu kisahnya Nabi Musa. Ya, Nabi Musa kala itu diputuskan mau dibunuh oleh Firaun. Lalu dibocorkan berita, larilah kamu mau dibunuh. Lari. Akhirnya sampai di mana? Di Madian. Menjumpai sekelompok manusia menggembalakan ternak. Di pojok sana ada dua perempuan menggembala yang sedang menghalau ternaknya untuk tidak bubar. Itulah yang ditolong Nabi Musa dengan wibawa nanya, kenapa? Orang tua kami sudah tua, nggak bisa menggembala lagi. Kenapa dihalau? Kami nunggu bubarnya orang Rami. Sementara sumber mata air sudah tertutup, kami nggak mau gabung bersama mereka. Jadi Nabi Musa membuka tutup tempat air, batu besar diangkat sendirian. Diketahui. Setelah itu Nabi Musa pergi dan berdoa. Si anak pulang, orang tua kaget. Loh, Nduk, biasanya pulangnya sudah sore-sore, ini masih siang sudah pulang. Kenapa? Diceritakan ada orang yang menolong. Akhirnya salah satunya mendatangi Nabi Musa. Bapakku mengundangmu untuk memberikan upah karena engkau telah menolong kami. Disitulah tampak amanahnya Nabi Musa. Apa? Perempuan di depan, Nabi Musa dari belakang. Angin menyingkap kain sehingga tampak aurat. Kata Nabi Musa, saya di depan. Nanti saya nganan atau ngiri beri isyarat. Akhirnya ada dua sifat yang terpantau oleh anak perempuan tadi. Satu, kuat. Dua, amanah. Akhirnya usul kepada bapak, ya abadi, istajirhu, angkat orang ini sebagai pekerja kita. Inna khaira man istajata, karena sebaik-baik orang yang kau angkat sebagai pekerja al-qawi al-amin, kuat lagi kepercayaan. Qasas 26. Itu dua dalil, dua sifat harus berkumpul. Makanya kita cari guru harus dua sifat, kuat ilmunya dan kepercayaan. Sehingga kita yang tidak ngerti nggak akan diblocok nih, gitu kan. Sekarang yang ketiga, fa'ala hadani wasfaini. Oh, atasnya. Wa qala ta'ala nukiran surah At-Takwir yang ke-20-21. Dzi quwwatin inda dzil arsyil makin muta'in sama amin. Ini sifatnya Jibril yang punya tugas untuk menyampaikan wahyu. Dzi quwwatin, punya kekuatan dahsyat. Itu Jibril, kuat sekali. Inda dzil arsyil makin, di depan pemilik ars yang makin kokoh. Muta'in, lagi pula dia itu ditaati, sama di sana amin, lagi kepercayaan. Dua sifat Jibril apa? Kuwah dan amin. Fa'ala hadainil wasfain, maka di atas dua sifat ini, yaitu al-quwwati wal amanati, kuat dan bisa dipercaya, itu benar al-a'malu kulluha, dibangun amal semuanya. Fala buta, maka itu semuanya ilmu yang dicari min saikin mutkin amin. Guru yang dicari ilmunya harus kuat ilmunya, lagi bisa dipercaya. Perincian dua sifat telah kita pelajari. Bagaimana ketika berikutnya, insya Allah bisa kita sama waktu depan. Ringkas dari apa yang telah kita pelajari. Satu, pencari ilmu dibagi dua. Yang satu pembimbing ibadah, yang satu pembimbing dakwah. Itu pelajaran pertama. Pencari ilmu minimal dibagi dua. Satu, cari ilmu membimbing ibadah. Yang nomor dua, cari ilmu untuk modal dakwah. Pelajaran nomor dua, mencari ilmu untuk modal dakwah. Ada 6 poin penting untuk dimiliki. Pencari ilmu untuk modal dakwah ada 6 perkara penting untuk dimiliki.
Dua di antaranya menghafalkan kitab-kitab ringkasan. Menghafalkan kitab-kitab ringkasan. Nomor dua, memahami isi kitab ringkasannya. Itu dua perkara penting dari 6 yang kita sebutkan, dua dulu. Pertama, menghafalkan kitab ringkasan. Yang kedua, memahami isi kitab ringkasan. Lalu pelajaran nomor 3, untuk memahami kitab ringkasan yang dihafal. Ini pelajaran ketiga, untuk memahami kitab ringkasan yang dihafal harus di depan ahlinya yang kepercayaan. Cari ustadz yang mampu dan kepercayaan. Nah, itulah ringkasan 3 poin yang kita pelajari kali ini. Bagaimana perincian berikutnya, seolah kita sambung waktu yang lain. Semoga apa yang kita sampaikan kali ini Allah berikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Yang jelas sekarang banyak ditawarkan kajian sana sini banyak. Makanya 2 sifat harus dipegangi. Pertama, mahir di bidangnya. Kedua, amanah, yaitu benar manhajnya, sehingga tidak akan blocok nih kepada yang datang cari ilmu kepadanya. Demikian yang disampaikan. Ada tanggapan, silahkan. Pada perang Jamal, terus perang Muawiyah dan Ali itu, tentaranya itu kan sama-sama muslim. Iya. Itu sahih tambah tidak? Karena itu kasusnya ijtihad. Sementara umat kepada pemimpinnya diperintahkan untuk samina wa ta'na. Umat pada pemimpinnya diperintahkan samina wa ta'na. Yang ditaati enggak mengajak kepada kemaksiatan. Makanya perintah samina wa ta'na tetap berlaku. Anak buahnya Muawiyah memang gubernur sah. Anak buahnya Ali memang khalifah sah. Makanya ketika umat diperintahkan samina wa ta'na, itu bukan pada kesalahan. Salah mereka itu salah ijtihad. Nah, karena salahnya ijtihad, yang salah tetap salah, nggak bisa diambil fatwanya, cuma dosanya dimaafkan. Yang salah tetap salah, nggak bisa dibenarkan, cuma dosanya dimaafkan. Yang benar itulah yang menjadi standar, dijadikan tolok ukur, dapat pahala 2, pahala kesungguhan dan pahala kebenaran. Kalau yang salah saja dimaafkan, berarti kalau gitu sampai mati syahid. Nah begitu, syahid. Perang Siffin antara Ali dan Muawiyah. Adapun kalau perang Jamal, itu Bu Aisyah keluar dengan kendaraan onta, ada yang membimbing, akhirnya keluar. Disitulah letak penyesalan Bu Aisyah. Sapa yo di antara istriku nanti yang digonggongi anjing, mulio. Bu Aisyah yang mengalami. Kasusnya perang Jamal. Ternyata sama saja. Ali yang menyelesaikan masalah. Ali yang menyelesaikan masalah. Nah, kelompok provokator inilah yang hendak membantai kepada Bu Aisyah maupun Ali. Akhirnya Allah selamatkan mereka. Makanya pihak yang berada di Bu Aisyah salah benar, pihak di berada Ali salah itu benar. Bila mati syahid.
Ya, pihak provokator inilah yang hendak nyerang Ali maupun nyerang kepada Bu Aisyah. Sehingga tanduknya Bu Aisyah itu penuh dengan anak panah yang dilancarkan. Sopo sing menyerang Bu? Yang jelas kelompok pemicu tadi. Jadi bila ditanyakan bagaimana nasib mereka, karena itu pertama pemimpinnya sama-sama Islam, hanya beda ijtihad. Hukum ijtihad, yang salah tetap salah, tetapi dosanya dimaafkan, yang benar dapat pahala double. Maka buat yang mati, insya Allah berada pada kesyahidan. Apalagi demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.